Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuniatul Kamariah CGP Angkatan 7 dari instansi SD Negeri Larangan Tokol 3, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Izinkan saya untuk merefleksi modul 1.1 tugas 1.1.a.6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan implementasinya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat membimbing peserta didik dalam memunculkan minat dan bakatnya karena dalam satu kelas setiap pendidik mempunyai kemampuan yang berbeda. Yang kedua, pendidik diibaratkan seperti petani dan anak sebagai benih, di mana sebagai seorang pendidik harus mampu membedakan anak yang satu dengan yang lainnya, karena satu benih dengan benih yang lainnya juga tidak sama. Benih padi tidak mungkin tumbuh menjadi benih jagung. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Sebagai seorang guru, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi kita harus mampu memberikan pembelajaran budi pekerti seperti sopan santun, adab terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah pendidikan berpusat pada anak, di mana dalam memberikan pembelajaran di kelas tidak berpusat kepada guru. Kita menggunakan student learning. Trilogi Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Apabila kita sebagai seorang pendidik sudah terbiasa datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, insya Allah anak didik kita akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan, sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berprofil Pancasila. Yang kedua, Ingmatya Mangan Karso, yang artinya di tengah memberikan semangat dan motivasi. Apabila peserta didik kita mengalami kesulitan, kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan semangat dan motivasi dengan memberikan bimbingan dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang mengikuti perkembangan murid. Kita sebagai pendidik harus mampu mengikuti perkembangan setiap peserta didik kita, karena di dalam kelas kemampuan peserta didik itu tidak sama. Peran guru menuntun dan mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan kebutuhan anak. Sedangkan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, SD Negeri Larangan Tokol 3 menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Tujuan dari penerapan kurikulum tersebut adalah untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan yang sekolah kami lakukan adalah mengaji Yasin bersama sebelum pembelajaran dimulai, dengan dipandu siswa secara bergantian melalui pengeras suara setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Sedangkan hari Senin, upacara bendera, dan hari Jumat, senam bersama. Yang kedua, membaca surat pendek bersama di kelas sesuai dengan standar hafalan yang sudah ditentukan. Kemudian, yang ketiga adalah sholat duhur berjemaah
yang kami lakukan dari kelas 4, 5, dan 6 karena keterbatasan tempat. Yang keempat, sholat duha, di mana sholat duha dilakukan setiap pembelajaran pendidikan agama Islam jam pertama secara bergantian. Yang kelima, lomba tahfidz yang kami adakan pada kegiatan tengah semester. Selain itu, sekolah kami juga merayakan hari besar Islam seperti Maulid Nabi. Dan yang ketujuh, aktif, mandiri, dan kreatif, di mana setiap siswa harus aktif dan mandiri serta berkreatif. Sekolah kami, kelas kami sudah memanfaatkan sampah plastik dan sampah kertas menghasilkan barang yang bisa dipakai seperti tirai jendela dan tas dari kertas. Guru sebagai pendidik harus mampu mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, sekolah kami berada di pesisir pantai, sehingga penerapan sopan santun setiap pagi ada penyambutan oleh guru piket kedatangan murid. Saya juga melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti wawancara dengan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Juga mengadakan pembelajaran di luar kelas praktek, seperti membuat taman dari botol bekas. Sedangkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, sekolah kami menerapkan sumatif online dengan menggunakan HP atau laptop yang ada di sekolah. Pembelajaran juga menggunakan proyektor sehingga dapat lebih menyenangkan anak-anak dan lebih semangat dalam belajar. Ujian sekolah juga menggunakannya dengan laptop. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kurangnya motivasi belajar siswa karena kurang juga motivasi dari orang tua. Ada sebagian anak yang datang ke sekolah hanya sekedar datang tanpa membawa buku pelajaran, karena ternyata buku pelajarannya ditinggal di kelas. Jadi, solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan mengajak berdiskusi. Kemudian, hasil diskusi dengan anak, saya bicarakan dengan guru yang lain beserta kepala sekolah dan kemudian ditindaklanjutkan kepada orang tua wali murid. Selain hal tersebut, saya juga mengikuti seminar dan workshop yang berkaitan dengan cara mendidik dan belajar sesuai dengan era digital, yaitu abad 21. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.